Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Bapak pada pertemuan kali ini Bapak akan membahas materi mengenai sistem gerak pada tumbuhan. Sebelumnya materi kemarin kita sudah mempelajari mengenai hukum Newton, konsep gerak, kemudian gaya gesek, dan gaya gravitasi. Untuk mengenai sistem gerak pada tumbuhan, kita lihat apa yang kita pelajari, ya. Apa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini, yaitu pada sistem gerak pada tumbuhan. Yang pertama adalah gerak endonom, kemudian yang kedua adalah gerak higroskopis, dan ketiga adalah gerak esionom. Gerakan pada tumbuhan ini perlu kalian pahami betul supaya kalian mengetahui karakteristik dari setiap tumbuhan tersebut. Oke. Selanjutnya istilah penting, ya, yang perlu kalian ketahui. Istilah penting di sini itu adalah endonom, higroskopis, esionom, tropisme, taksis, dan nasti. Nah, istilah-istilah ini perlu diingat karena istilah tersebut akan sering kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, mengapa penting kita pelajari seperti ini? Karena supaya kalian dapat terbantu untuk memahami gerak tumbuhan di sekitarmu, di sekitar kalian, dan mengembangkan teknologi yang terinspirasi dari struktur dan fungsi sistem gerak tumbuhan. Barangkali setelah kalian mempelajari mengenai sistem gerak ini, kalian akan menemukan teknologi yang terbaru, Oke. Kemudian yang pertama adalah berdasarkan asal datangnya rangsangan gerak pada tumbuhan. Untuk yang pertama kita membahas mengenai gerak endonom, gerak endonom. Gerak endonom itu adalah gerak yang terjadi akibat rangsangan yang berasal dari dalam sel atau tumbuhan. Ini contohnya bisa dilihat pada tumbuhan Hydrilla verticillata. Gerak yang B ini adalah gerak siklosis pada daun Hydrilla verticillata. Oke. Kemudian pada gerakan endonom ini kita bisa melihat bahwasanya jika kamu mengamati tumbuhan Hydrilla verticilla, kamu akan melihat struktur seperti dinding-dinding tembok. Struktur dinding-dinding tembok yang di dalamnya terdapat butiran bulat berwarna hijau. Kemudian struktur seperti tembok tersebut, yang di sini, di sini itu terdiri dari beberapa sel daun. Sel daun tersebut terdapat cairan yang disebut dengan sitoplasma. Oke, lanjut. Kemudian pada gerak higroskopis. Gerak higroskopis ini yaitu bisa dilihat pada contoh buah polong yang membuka. Jadi bagaimana sih buah polong-polongan tersebut dapat membuka? Ketika buah polong-polongan itu sudah tua, jadi ketika buah polong-polongan ini sudah tua, maka dia akan otomatis terbuka. Terjadi perubahan kadar air di dalam sel secara tidak merata. Nah, ini contohnya untuk yang A, ini adalah kacang kedelai, yang kedua adalah buah cangkring, yang C adalah buah biduri, buah biduri, atau nama ilmiahnya adalah Asclepias gigantea. Kemudian untuk gerak esionom, untuk gerak esionom tersebut memiliki arti yaitu gerak
pertumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar tubuh tumbuhan lingkungan sekitar, ya. Apa saja sih gerak esionom itu? Gerak esionom itu dibedakan menjadi tiga. Pertama, gerak tropisme, gerak taksis, dan gerak nastis. Gerak tropis yaitu meliputi gerak, ya, memiliki arti gerak tumbuhan, ya, yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan dari luar. Misalkan seperti tanaman kecambah ini, ya, yang tanaman sudah berkecambah kemudian tumbuh besar mencari sinar matahari. Nah, inilah pertumbuhan tanaman menuju arah datangnya cahaya. Ini diletakkan di tempat ruang gelap, kemudian di jendela terlihat sinar matahari, sehingga tumbuhan tersebut akan mencari rangsangan, yaitu berupa cahaya. Nah, perlu diketahui bahwasanya gerak tropisme dalam positif, ya, ini adalah mendekati arah datangnya rangsangan, ya. Kemudian ketika dia itu mendekati arah datangnya rangsangan, maka dia adalah termasuk di dalam gerak tropisme positif. Nah, kemudian ketika negatif, bagaimana gerak tumbuhan menjauhi rangsangan? Nah, misalkan entah itu mati atau menjauh, tiba-tiba lebih memilih gelap daripada terang, ya. Ini kan gerak tumbuhan menjauh rangsangan. Artinya kalau menjauh berarti dia itu negatif, ya, negatif. Berarti kalau mendekati dia itu positif. Positif itu memiliki kebaikan dan negatif memiliki keburukan. Makanya gerak tumbuhan menjauhi rangsangan. Oke. Kemudian gerak tropisme, ya. Gerak tropisme ini tadi udah dikatakan bahwasanya adalah rangsangan cahaya, ya. Rangsangan cahaya kemudian memiliki 5 macam di dalam gerak tropisme. Pertama, gerak fototropisme, gerak geotropisme, gerak hidrotropisme, dan gerak tigmotropisme, kemudian gerak kemotropisme. Untuk gerak fototropisme udah terlihat, yaitu pada rangsangan cahaya. Gerakan geotropisme ini adalah di mana pertumbuhan akar menuju sumber air. Ini adalah contoh dari gambar gerak akar dan batang, ya. Bisa dilihat. Kemudian selanjutnya adalah gerak tigmotropisme. Gerak tropisme ini adalah merupakan gerak melilitnya sulur tumbuhan pada tempat rambatnya. Nah, dia berlilit-lilit seperti ini, ya. Jadi misal seperti ini, ya. Sulur, dia melilit-melilit, ya. Oke. Selanjutnya yaitu gerak kemotropisme, di mana gerakan ini termasuk dipengaruhi oleh zat kimia, ya. Di mana kita bisa melihat ilustrasi, ya, di dalam gambar tersebut, yaitu kemotropisme. Jadi di dalam gerak kemotropisme ini adalah tumbuhan, ya, di mana melakukan produksi, ya. Produksi melibatkan proses penyerbukan, yaitu peristiwa jatuhnya serbuk sari di dalam atau di kepala putih. Di kepala putih ini serbuk sari akan berkecambah, ya, berkecambah. Nah, dia jatuh serbuk sari, kemudian dia itu ada bakal biji dan bakal buah, ya. Kemudian di kepala putih ini, ya, di kepala putih ini serbuk sari akan berkecambah dan membentuk bulu serbuk yang disebut akan membawa sel gamet jantan, yaitu dimaksud dengan spermatozoid menuju gamet betina, di mana yaitu sel telur. Nah, ini sel telur. Jadi tadi kepala putih, ya, kepala putih seru ini tadi itu berkecambah dan membentuk bulu serbuk yang akan membawa gamet jantan yang disebut spermatozoid menuju gamet betina, yaitu sel telur.
Kemudian bagaimana sih bulu serbuk dapat bergerak menuju telur? Apa rangsangan yang mempengaruhi pergerakan bulu serbuk? Gerakan bulu serbuk menuju sel telur ini ya dipengaruhi oleh namanya zat gula, di mana zat gula ini adalah zat kimia tersebut. Ini gerakan tropisme yang dipengaruhi oleh zat kimia yang dipengaruhi oleh bakal buah ya, bakal buah ini, bakal buah. Nah, sehingga dapat digolongkan di dalam gerak kemotropisme. Selanjutnya yaitu gerak taksis. Ya, gerak taksis ini adalah gerak pindah tempat seluruh bagian tubuh yang arahnya dipengaruhi oleh sumber rangsangan. Contohnya ini adalah flagel, ya, flagella atau alat gerak reseptor cahaya. Ini merupakan contoh ya dari sumber rangsangan. Oke, kemudian gerak nasti. Gerak nasti tersebut adalah gerak yang dilakukan oleh tumbuhan tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Ya, seperti apa sih? Nah, ini gerak nasti. Gerak nasti itu dibedakan menjadi 4. Yang pertama gerak seismonasti, yang kedua gerak niktinasti, ketiga gerak fotonasti, dan keempat adalah gerak termonasti. Jadi yang pertama, kedua, dan ketiga, dan keempat ini adalah memiliki fungsi yang memiliki penjelasan yang berbeda. Untuk gerak seismonastis ini ada seismonasti, yaitu gerak nasti tumbuhan yang dipengaruhi oleh getaran atau sentuhan. Jadi getaran, jadi berarti itu seperti gempa, seismograf. Apa alatnya itu? Dan misalnya gempa goncangan gitu kan ya, seismograf. Atau ya bisa dikatakan seperti itu ya. Kemudian makanya kita supaya mudah hafal di dalam gerak nasti ini, untuk gerak seismonasti yaitu gerak nasti tumbuhnya dipengaruhi oleh getaran ya atau sentuhan. Getaran, ada kata getaran berarti seismonasti. Kemudian yang kedua yaitu gerak niktinasti. Gerak niktinasti ini adalah gerak akibat kondisi siang hari dan malam hari. Jadi terpengaruh ya, pengaruh dari kondisi lingkungan siang hari dan malam hari itu berbeda-beda. Ketika misalkan nih contoh nih di sini adalah daun bunga merak ya, Caesalpinia pulcherrima. Ini adalah salah satu bentuk contoh ya. Ketika dia dalam kondisi siang maka dia akan melebar ya. Nah, sedangkan dia dalam posisi keadaan gelap maka dia menguncup. Nah, seperti ini. Dan kemudian yaitu gerak fotonasti ya. Gerak fotonasti ada gerak nasti pada tumbuhan yang disebabkan adanya rangsangan berupa cahaya. Ini. Kemudian fotonasti berarti cahaya. Gerak termonasti ya. Gerak termonasti adalah gerak nasti tumbuhan dipengaruhi oleh rangsangan berupa suhu. Nah, kata suhu di sini adalah termonasti ya. Termo berarti suhu, foto berarti cahaya, nikti berarti dalam kondisi lingkungan, sais berarti dalam kondisi getaran, seismograf. Oke, berarti itu yang perlu kata kunci yang perlu kalian pahami ya. Kemudian berikutnya ya kita akan mengadakan evaluasi, yaitu tentang penilaian harian bab pertama ya. Perlu dipelajari mulai dari konsep gerak sampai konsep gerak pada tumbuhan yang sudah kita bahas pada kali ini. Oke, itu saja. Jangan lupa selalu update di model yang sudah Bapak share, yaitu science.gunumi.com, dan selalu melihat perkembangan terupdate materi-materi yang berkaitan dengan sains edukasi atau IPA untuk junior high school. Oke, itu saja dari Bapak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.